semuanya. Halo. Oke. Akhirnya gue di sini lagi. Udah lama nggak sharing di Blink. Sudah cukup lama ya. Kemarin sebenarnya udah lama sih suruh gue sharing dari bulan apa Sen? Januari ya. Cuman gue sibuk kayaknya kemarin gue kemana-mana jadi baru sekarang sempat gitu kan. Oke, kita cepet aja. Gue cuma sharing simple, sederhana, singkat. Tapi gue harap ini bisa menjadi rema buat teman-teman, boleh menjadi masukan buat teman-teman. Sekali lagi gue nggak lebih hebat daripada lo orang, tapi kita sama-sama saling saling support satu dengan lain. Amin. Oke. Gue senang berbicara tentang masalah life. Entah kenapa kalau gue ketemu sama teman-teman gue, teman berdua gitu ya, teman cowok gitu, kalau ngobrol kadang kayak, "Oi bro, gimana kerjaan lu bro?" gitu kan. Gimana hidup lu? Gimana kerjaan lu gimana? Bosan nggak apa? Semangat atau apa gitu loh. Jadi ini ngomongin yang lain juga gitu, tapi gue senang gitu waktu kita ngomong live. Gue tuh pernah ngobrol sama temen gue di depan rumah gue, di dalam mobil dari jam 10 atau jam 11 malam gitu sampai jam 4 subuh. Itu langit sudah melihat jingga-jingga gitu warnanya. Kayak keren deh kalau lu foto. Itu kita nggak sadar ngobrol saking serunya sampai, udah jam segini ya. Gue bilang, gimana nih? Waduh, sorry. Oke, biasa. Seru aja gitu waktu gue ngomong live gitu, gue ngomong, apa sih yang udah lu achieve sampai sekarang? Apa sih yang udah lu lakukan sampai sekarang tuh apa? Bukannya kita ingin nyombongin diri, enggak, tapi kayak kayak gue regret something ya, kayaknya ini nggak ada yang nggak bagus nih. Kita saling support, kita saling bilangnya lu bagus gini gitu. Jadi kurang lebih gue akan bicara saya akan bicara tentang life. Ada yang ngerasa life yang lagi stuck saat ini? Ada yang ngerasa? Hanan? Life lu stuck? Apa stuck ya? Ada yang life-nya begitu-gitu aja, maksudnya stagnan gitu, nggak berubah, nggak ya gitu-gitu aja gitu jalannya. Ada yang merasa gila luar biasa semuanya, hebat ya, gila. Halo bos. Ya luar biasa semuanya, gila luar biasa kan. Gue kayak nggak boleh share di sini kayaknya deh. Udah luar biasa semuanya. Nggak, anggap aja semuanya stuck ya, anggap aja ya. Jadi enak gitu masuknya, kalau nggak percuma. Oh ya, gue ke Hanan aja ya, lu stuck kan ya. Oke, jadi apa sih ciri-ciri orang tuh yang life-nya stuck? Ini menurut my opinion sih, dari apa yang ya gue juga pernah stuck juga. Jadi menurut saya life stuck itu menurut yang maksudnya hidupnya tuh nyangkut gitu, nggak apa ya, ngomongnya gimana ya bahasa Indonesia ya? Stuck apa? Ya gitu-gitu aja deh. Jadi ciri-cirinya tuh kayak misalnya bosan. Ada yang merasa hidupnya bosan? Kayak pulang pengen ada? Jenuh, tidak ada tujuan. Gue pernah nih, kayak hidup tuh, gue mau ngapain ya? Gamang gitu, wih keren ya bahasanya, gamang. Terus merasa kayak hidup orang tuh rutinitas semuanya. Kayaknya setiap pagi ada yang bangun sekolah, ada yang bangun kerja, sampai sore pulang, makan, tidur, capek, aktivitas bentar, tidur, dan begitu seterusnya sampai hari Jumat. Sabtu kesini, ya puji Tuhan kalau kesini, atau ke tempat lain jalan-jalan. Minggu ke gereja, bisa jalan pulang, Senin kita gitu lagi gitu. Ada yang pernah merasa gitu? Rutinitas, kayaknya pasti sering deh orang bilang, aduh gila, kayak baru minggu lalu saya WO-an sama Ko Thomas gitu misalnya. Udah mau WO lagi gitu. Kayaknya cepat gitu ya, maksudnya seminggu tuh cepat banget gitu kayaknya. Ngerti gak? Pernah gak? Apa gue doang? Luar biasa dibelinya, puji Tuhan, luar biasa. Gue udah lama kasih Sen, lu luar biasa banget Sen. Oke, best, Sen is the best. Oke, ya gitu. Kayak ngerasa kita hidup kita ya gitu-gitu aja gitu, nggak move gitu loh. Melakukan kesalahan yang sama, melakukan dosa yang sama, melakukan kok padahal gue udah kayaknya, gue pengen berubah, tapi kok gitu-gitu aja ya. Ngerti gak maksudnya? Ngerti? Aku dong, ngerti? Oh, bagus. Kayak gitu. Ya gue percaya ada lah, mungkin mereka gak mau ngomong gitu ya. Gue percaya ada. Jadi, ya gitu maksudnya, kadang gue sendiri pun merasa gitu loh. Kadang life kok kayaknya gue hidup gini aja ya. Kerjaan luntang-lantung, mau usaha luntang-lantung gitu. Tapi
at least gue masih ada sampai sekarang sih. Maksudnya Tuhan masih memberkati gue dengan apa yang gue punya, dengan komunitas gue yang ada, teman-teman gue semua. Gue puji Tuhan dengan itu, dan kita akan bahas itu sih sebenarnya. Puji Tuhan dengan itu, dan cukup cuma satu sih, kita bersyukur aja gitu. Tapi ada satu yang kita akan bawakan hari ini adalah tema dari season actually, yaitu open heart for something new. Open apa? For something new. Kalau digabungin? Open heart for something new. Oke. Luar biasa. Ya, jadi kuncinya adalah salah satunya ini. Kuncinya adalah ini yang akan kita bahas ini. Untuk kita merasa kita bosan, untuk kita merasa kita kayaknya jenuh, kita kayaknya udah ngapain ya besok apa sih minggu ya? Agak Senin. Gue kerja lagi, gue sekolah lagi, gue kuliah lagi, gue ngapain lagi gitu, gue nganggur lagi atau apapun whatsoever gitu ya kan. Ya, life must go on gitu loh. Apapun yang terjadi di depan, life must go on gitu. Jadi apa sih kuncinya, apa yang harus kita lakukan? Itu yang kita bawa adalah open heart for something new. Buka hati kita untuk sesuatu yang baru. Itu bahasa Indonesianya. Luar biasa bukan? Itu loh, ya itu. Kita membuka hati kita untuk sesuatu yang baru. Apa sih maksudnya? Maksudnya gini. Kayak gue bilang tadi, kadang kita ngerasa kok gue melakukan kesalahan yang sama ya, misalnya gitu. Pernah nggak? Ya pernah lah. Misalnya kita merasakan pernah suatu kesalahan yang sama, melakukan dosa-dosa yang sama gitu. Tapi waktu gue punya Tuhan, gue pengen lepas dari dosa ini gitu. Misalnya dosa pornografi atau dosa cowok-cowok hai. Nah, dosa cowok-cowok gitu. Maksudnya kita pengen, aduh Tuhan udah cukup deh gitu. Tapi sometimes kita kayaknya mengulang lagi hal yang sama. Dan begitu banyak hal lain lah gitu ya. Orang yakin pernah mengalaminya, dan gimana ya caranya gitu. Sebenarnya satu sih, caranya simple. Kalau lu nggak bisa cara A, ya lu kan cara B, betul nggak? Ya kalau cara A gitu-gitu terus salah, ya lu cari cara B, ngerti nggak? Nangkep gak maksudnya? Ya lakukan hal yang lain, different response gitu loh maksudnya. Jadi kita mesti kadang-kadang kita kayak ngomong gampang ya, nggak bisa cara A ya cara B, gampang-gampang ya ngomong sih gampang gitu. Tapi sebenarnya waktu kita menghadapi masalah itu, kita tuh kayak pakai orang bilang kacamata kuda gitu. Kita merasa option gue cuma A nih, jadi gue jalan terus dan gue berusaha lebih keras gitu, tanpa kita menyadari ini benar atau salah gitu. Bahkan mungkin orang lain yang misal masalah pekerjaan gitu, bulan ini gue masih berusaha keras nih untuk masalah pekerjaan, misalnya gue punya cara ini. Tapi sebenarnya orang lain tuh dengan gampang, lu tuh harusnya begini gitu loh. Ngerti maksud gue? Get the point? Gitu. Karena kita gak bisa untuk melihat itu. Karena kita cuma merasa, ini loh jalan gua gitu loh. Kita susah untuk menerima hal yang baru. Gue dulu pernah, waktu gue kecil masih imut dan lucu, waktu itu gue merasa ya itu, karena itu mungkin zona nyaman ya, zona kenyamanan. Dulu gue nggak mau, gue dulu punya teman band, dulu gue ngeband ya, dulu gue ngeband, dan gue nggak mau waktu itu ada orang baru bisa mau masuk gitu, gue nggak mau, gue mau orang ini aja, udah cukup buat gue gitu. Dan ternyata ya itu salah satu yang akan kita bahas nanti gitu di jawabannya. Ya gitu, maksudnya gue nggak mau terima hal yang baru karena gue merasa gue sudah nyaman dengan apa yang ada. Padahal kalau kita mau terima hal yang baru itu masuk, mungkin beda akan lebih luar biasa gitu loh. Ngerti nggak mas? Get the point? Amin? Amin. Thank you. Oke, kita lanjut. Jadi open our heart of something new. For something new. Oke, salah nih. Open heart for something new. Thank you, bos. Oke, terus open our heart for something new. Jadi apa sih contohnya yang kayak gini misalnya? Jangan hanya berpikir dari sudut pandang kita saja. Amin. Karena kalau kita nih selalu hanya satu punya one point of view dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tuh kayaknya ya menurut lo kalau lo berpikir seperti ini, ya lo bener. Ngerti gak? Ya lu cuma mikir menurut sudut pandang lu itu benar. Tapi kalau orang lain benar kan?
waktu lo ketika punya sudut pandang cuman one point of view, lo gak akan bisa terima hal yang baru. Sama ketika gue waktu itu masih bilang, gue gak mau ngapain sih, gue kan cukup lo kan ini, dia main kita ini udah ada semua gitu, ngapain gue perlu ada orang lagi sih gitu. Padahal orang lain punya pendapat opini yang berbeda, yang dimana itu sebenarnya bisa membuat brand itu semakin lebih baik gitu, mungkin ya. Dan ya itu maksudnya gitu loh, waktu kita hanya punya one point of view, kita nggak akan bisa tuh terima hal yang baru, dan kita nggak akan bisa get over our problems gitu loh. Amen. Dan selanjutnya adalah allow others to correct you. Maksudnya ya itu, allow others to correct you gitu. Maksudnya waktu orang waktu lu ya balik lagi sih ke one point of view itu, waktu lu punya opini, waktu lu punya pendapat gitu loh, kan nggak semuanya benar gitu ya gitu. Karena kita mesti bisa sih orang koreksi, oh gitu ya, ya mungkin belum tentu mereka benar, belum tentu mereka benar, belum tentu mereka itu 100% benar. Tapi sometimes kita mesti bisa ngedengerin dulu sebelum kita membantah semuanya, pak gitu loh. Kita mesti terima itu dulu, dan kita cara pikirkan baik-baik gitu loh. Ngerti gak? Biar orang tuh koreksi. Kadang kalau kita, menurut gue sih ya, waktu orang, oke gue salah nih, apalagi gue berkurang opini, tapi orang tuh merasa, lu salah tak, gini, akan lebih keren waktu bilang, oh gitu ya. Tapi kenyataannya lu punya opini benar, wah itu kan hebat gitu. Maksud gue, biarkan orang itu koreksi lu gitu loh. Jangan merasa risih dengan itu, ngerti gak maksudnya? Kadang kan kita ngerasa, udahlah lu nggak ngerti lah apa sih gitu, ngerti gak? Jangan sampai kita jatuh ke situ teman-teman, karena baik lagi, kita nggak bisa terima hal yang baru, karena yang pikiran lu cuma itu doang gitu loh. Dunia itu luas. Oke. Tiga, jangan suka bikin alasan yang membenarkan kita dan bermain aman. Keluarkan bermain aman, jadi jangan suka bikin alasan membenarkan kita. Maksudnya, ya itu sih, balik lagi semua sih hampir sama sebenarnya. Jangan suka bikin alasan dengan kita, maksudnya, ya waktu lu kita salah, orang koreksi ya jangan kadang ya pembenaran diri lah ya, ketika kan maksudnya pembenaran diri gitu loh. Mungkin kita di area abu-abu nih, nggak salah nggak benar gitu kan ya, tapi tetap kebenaran firman Tuhan itu, kebenaran itu ya dan amin, kebenaran itu ya dan amin, nggak ada yang abu-abu, ketika udah itu kalau hitam ya putih gitu. Jadi kita nggak bisa, oh kayaknya gini-gini deh, ini nggak bisa gitu loh. Jadi jangan selalu kita punya alasan gitu loh, selalu untuk membenarkan diri kita gitu loh, oke? And then jangan menyalahkan keadaan, ya, ngerti lah. Dan introspeksi diri. Jangan selalu melihat negatif dari orang lain gitu. Jangan selalu ada something wrong, gak ada masalah nih. Kita punya permasalahan, tapi kita melihat, oh nih Han, Moyu, Sen terlalu gendut, Vicky terlalu ganteng. Maksudnya jangan selalu melihat orang gitu loh. Sometimes kita mesti melihat diri kita sendiri dulu. Kita benar apa enggak sih? Udah seberapa banyak kita udah lakukan nih untuk komunitas ini, udah seberapa banyak kita lakukan untuk sesuatu yang sedang lo kerjakan sama teman-teman lo dalam kehidupan lo gitu. Ya gue kan dari keluarga broken home ya. Maksudnya ya orang udah ngerti semua lah. Maksudnya gue sih bisa pernah ngomong sih, waktu gue kesel gitu, gue ngomong gue bilang, untung lo gue gak bandel. Ngerti gak sih? Untung gue gak macem-macem orangnya gitu loh. Untung gue tuh cuma, maksudnya syukur lu masih gue gini-gini gitu kan. Jadi karena gue nyalahin mereka gitu dengan keadaan keluarga, gue menyalahkan keadaan keluarga gue, ngerti gak? Menyalahkan keadaan gue, kenapa gue sekarang begini gitu loh, begini bentuknya gitu, ya kan? Kan gitu kok, sorry ya, curhat. Maksudnya ya gitu, maksudnya jangan pernah menyalahkan keadaan, karena percaya sama gue, apapun yang terjadi dalam kehidupan lo, orang itu semua atas rencana Tuhan, amin. Dan itu yang membuat lu semakin kuat gitu, kayak ada lagu, What doesn't kill you make you stronger. Gitu. Keren gak? Ya, keren aja. Oke, terus selalu melakukan sesuatu dengan kasih dan belajar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, gue bahas satu, selalu melakukan sesuatu dengan kasih. Waktu gue pernah kesaksian di sini masalah kasih itu, yang waktu itu gue tidak banget. Maksudnya kasih ini menurut gue, kita ngomong kasih itu sudah ya banyak lah, 1 Korintus 13 itulah ya, semua orang udah tahu lah. Tapi waktu gue in the real life gitu, waktu gue merasakan bukan kasih
secara agama atau apa, tapi kasih yang ada dari Tuhan ke gue gitu. Maksudnya kadang kita gue ngerasa kenapa gue stuck, kenapa gue kayaknya gue tuh nggak ada kasih gitu dalam kehidupan gue, kasih yang dari Tuhan gitu loh, kasih yang kayak udah lama, yang kasih mula-mula itu gitu loh, kasih yang udah Tuhan kasih gue yang sudah hilang gitu. Dan itu yang menjadi mood booster gue gitu loh. Waktu gue datang lagi ke Tuhan, waktu gue ngerasain kasih itu lagi, dan yes, my day is fine, my day is great, get God's love gitu loh. Dan itu kadang kita lupa teman-teman. Kadang kita cuma pikirkan kasih sama teman, kasih sama pacar, kasih sama apapun itu gitu. Tapi kita lupa kasih yang sesungguhnya dari Tuhan. Ingat teman, manusia itu mengecewakan gitu. Teman-teman bisa mengecewakan, orang tua bisa mengecewakan, pacar bisa mengecewakan, siapapun bisa mengecewakan gitu. Bahkan kokoh rohani kita bisa mengecewakan, tapi Tuhan nggak pernah gitu. Dan itu kadang kita salah karena kita terlalu depend on them daripada depend on God. Amen. Karena kasih Tuhan nggak kelihatan, emang nggak kelihatan, tapi waktu kita mengasihi orang lain, itulah kasih Tuhan gitu loh. Waktu kita bisa mengasihi orang lain, kayak waktu gue kasihan yang waktu bokapnya Siti Lai meninggal gitu. Waktu gue datang ke sana kan gue cuma jenguk, pokoknya meninggal kan. Dan gue cuma yang kuat, dan waktu gue encourage people, itu encourage me gitu loh. Karena ada kasih Tuhan itu yang tersambung di sana, dan itu menguatkan gue juga gitu. Dan kita miss di sana, kita terlalu mencari, ayo dong kasihani gue gitu. Tangan kita selalu begini gitu. Lu sih nggak mau kasihani gue, karena gue begini gitu. No, kita yang harus duluan mengasihi. Ketiga, dan di sanalah ada namanya kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu pure. Kasih Tuhan itu gak ada benefit, friend with benefit nothing gitu loh. Ketiga, kasih Tuhan itu benar-benar real gitu loh. Gak ada yang Tuhan minta balik, hasil lu minta balik, gak. Ketiga, karena kasih Tuhan itulah kita tergerak untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Ketiga, it's different love gitu. Amen. Oke. So semua ini yang tadi gue udah ngomong tadi itu akan membuat hidup kita bisa bertumbuh dan maju. Itu akan membuat kita bisa berpikir lebih jernih, berpikir lebih luas gitu, sehingga kita bisa menerima suatu hal yang baru gitu. Tapi nggak cuma sampai di sana gitu. Kita boleh terapkan, tapi nggak cuma sampai sana. Karena menurut gue sangat sulit untuk bisa melakukan itu semua, betul? Karena menurut gue cukup sulit untuk gue bisa mengalah dengan orang lain. Waktu gue bisa gue cuma punya waktu orang koreksi gue bisa terima, susah loh. Gue tuh gengsinya gede gitu loh. Waktu orang seleksi gue, dulu mah habis. Ya enggak sih, baik. Ya maksudnya sulit lah waktu orang tuh membantah apa opini gue gitu. Karena gue merasa ya gue orangnya kan dominan kan. Gue merasa selalu gue pengen benar gitu. Tapi ya itu sungguh sulit teman-teman. Maka itu kita akan belajar satu hal yang mendasar, hal yang basic. Mungkin orang udah bosen gitu, tapi gue mau bawa lagi tentang rendah hati gitu loh. Tanpa kita punya rendah hati, tanpa kita punya humble, kita nggak akan bisa tuh melakukan semua itu. Ketiga, tanpa ada kasih dari Tuhan kita nggak bisa melakukan itu. Makanya kita butuh, gue ajak teman-teman kita balik to basic. Gak usah, gue nggak bisa share yang ya wah gitu dari Alkitab hebat, enggak. Tapi gue senang dengan hal basic gitu. Gue senang dengan hal tentang yang hubungan dengan kehidupan. Dan kita akan belajar tentang rendah hati hari ini. Amin. Rendah hati sering kita jumpai, sering kita ketemu, sering kita lihat di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama yang baru, banyak banget masalah rendah hati. Setuju? Say something please. Setuju? Thank you, you're alive. Ya, maksudnya banyak kita temukan masalah rendah hati di Alkitab. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Halo? Kalau nggak tahu bilang enggak. Nah gitu dong, enak kan? Kenapa? Dan kita tuh banyak gitu loh. Karena ada tendensi, ada kecenderungan orang mudah menjadi sombong. Jadi kenapa di ayat banyak tentang rendah hati, tentang kasih segala macam? Karena Tuhan tahu manusia itu kecenderungan memiliki sombongan yang tinggi. Amin. Setuju nggak? Setuju aja ya. Dan jadi orang juga sering lihat kan. Gue sih sering lihat sih di daerah Pik gitu ya. Orang kaya semua tuh coy. Gue doang orang yang begitu, ya kan? Maksudnya mereka punya ya mobil mereka ya bagus gitu. Cuman karena mungkin mereka punya duit,
mereka punya power, bisa lakukan sesuatu. Bisa tuh yang parkir tengah jalan, ya kan? Yang udah tahu macet, dia berhenti dulu, ya kan? Di tengah jalan buat ngurusin orang, gitu loh. Maksud gua, itu hal simpel lah ya. Maksud gua, apa sih di pikiran mereka gitu loh? Karena mereka punya duit, karena mereka berkuasa, gitu. Curhat jadinya, ya kan? Ya, itu benar gitu loh. Benar nggak? Ya kan? Itu simpel sih. Simpel, nggak yang macam-macam, tapi benar gitu loh. Karena manusia waktu mereka punya kekuasaan, karena mereka punya kekayaan yang melebihi orang lain, mereka merasa bisa menindas orang lain. Ya mereka merasa, gue fine-fine aja dengan itu, gitu loh. That's why Tuhan menaruhkan banyak penjelasan tentang rendah hati dalam kitab, supaya kita boleh diingatkan terus bahwa kita itu nothing gitu. Amin. Siapapun kita, berapa kaya pun kita, seberapa lo punya charming yang luar biasa, lo punya kekayaan, ketampanan apapun itu, semua akan sia-sia gitu. Amin. Kita akan belajar tentang rendah hati. Karena bagaimana mungkin kita bisa belajar hal baru, menerima hal baru, kalau kita tuh terus merasa benar, merasa berkuasa dan merasa paling bisa gitu. Ya ilmu lo segitu-segitu aja. Amin. Betul merasa gue bisa. Gue udah ngerti lah ini, gak usah jelasin ke gue lah. Ya udah, sampai di situ kebisaan lo. Waktu orang udah bisa melebihi lo baru sadar, wah tuh kalah gue, salah gue, nyesel deh. Kasian deh lo. Kalau JB juga gitu bilang, enggak ya. Oke, jadi ada saatnya dimana kita harus, kalau dulu ada nonton film Forbidden Kingdom bukan ya, yang dia dari sama Jackie Chan, bener gak? Ya kan, bener Jason? Bener. Yang itu, yang dari masa depan ke masa lalu, yang dia kayak tong samcong gitu ya, yang ada transaksinya ya. Bener kan? Ya, dia ada satu adegan gitu kan, dimana yang si orangnya ini yang dari masa depan itu kan mau diajarin kungfu ya kan, ingat ya, diajarin kungfu, terus dia bilang, oh ajarin gua tapak harimau, ajarin gua burung bangau lah, bla 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 segala macam begini. Dia tahu banyak, tapi ya cuma segitu doang taunya. Tapi waktu itu si Kitchen bilang tuh bagus sih. Dia tuh isi apa cangkir, terus teh gitu kan dituang, cur gitu kan, dipegang sama si orang itu kan, dia ngomong terus gitu kan, terus si Jacknya tuang terus, udah penuh panas kan, udah penuh. Si Jacknya bilang apa? Dia bilang, iya, kalau udah penuh udah buang, biar isi yang baru gitu. Jadi sampai tuh pikiran kita terlalu banyak tuh hal-hal yang, waduh ini, oh iya, gue merasa bisa ini, tapi itu isinya, nanti kan? Sampai kita masih buang ego kita untuk bilang, oke, I'm wrong, oke. Kayaknya gue mesti belajar nih. Susah loh, waktu udah di atas, waktu lu berpikir udah bisa, dan ternyata lu salah, lu diajarin sama orang yang di bawah lu, sangat sulit untuk bisa terima itu. Amen. That's why kita butuh kerendahan hati. Amen. Selain itu kerendahan hati, dengan adanya kita punya kerendahan hati, Tuhan menjadikan kita satu. Dan yang ini janji Tuhan yang paling besar, itu adalah keselamatan. Kita buka ayat, kita akhirnya buka ayat. Buka ayat di Mazmur 149 ayat 4. Ini janji Tuhan waktu kita memiliki kerendahan hati. Gak ada ya? Ya udah deh. Mazmur 149 ayat 4. Agak dibuka. Ya udah, gue bacain. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Dengan apa? Dengan apa? Keselamatan. Menurut orang keselamatan itu penting gak? Penting. Kenapa? Kenapa? Menurut orang keselamatan itu penting, kenapa? Biar selamat. Hah? Biar selamat. Iya sih. Benar juga sih. Oke, biar cepet ya. Selamat, gue yang bercanda. Kenapa keselamatan itu penting? Karena asal orang sadar atau enggak, kita hidup di dunia ini, kita ada di tempat ini, tuh ngapain sih sebenarnya? Kalau enggak bukan cari keselamatan. Tahu nggak sih tujuan hidup kita itu apa nanti? Mati. Percaya kan ada surga sama neraka, ya kan? Itu tujuan kita gitu loh. Kita mau aman di surga
atau kita menderita di neraka. Simple. Caranya gimana sebagai keselamatan? Ada di Alkitab. Sebagai Tuhan berkenan kepada umatnya, Dia memahkotoi orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin. Belajarlah rendah hati. Karena dengan rendah hati, tujuan dan mahkota yang kita kejar itu akan kita bisa ambil gitu. Amin. Jadi ada 4 kriteria rendah hati yang akan kita pelajari. Cepat aja. Yang pertama, orang yang rendah hati memiliki kerelaan atau keberanian untuk mengakui kesalahan. Sekali lagi, orang yang rendah hati memiliki kerelaan atau keberanian untuk mengakui kesalahan. Ada yang amin? Susah ya? Balik kayak tadi gue bilang, sungguh sulit dilakukan sebagai besar orang. Baik lagi, karena rasa gengsi yang besar, karena takut kehilangan harga diri, takut disepelekan dan sebagainya, sering membuat kita berat untuk meminta maaf secara terbuka. Manusia penuh dengan arogansi, man full of pride, gitu. Sangat sulit buat kita untuk bisa minta maaf. Amin. Di sini kita harus belajar gimana cara kita supaya bisa rendah hati. Kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. Belum bisa ya? Coba baca aja. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, Tuhan juga ingat loh, Tuhan juga ini nih ibaratnya Tuhan apa nih ngomongnya? Esensialkan ini, maksudnya apa ya? Mementingkan hal ini gitu loh. Kalau emang kita salah, kita harus ngaku. Karena Tuhan bilang kalau kita mengaku dosa kita sama Tuhan, Dia itu adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Simple, waktu kita buat dosa, ya say Tuhan, sorry gue bisa film porno, sorry gue habis melakukan hal-hal gitu. Say something to God gitu loh. Tuhan tuh bukan Tuhan yang waduh salah gue pecut belepak, enggak. Semua ada caranya gitu loh. Dan Tuhan cuma bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. That's why waktu kita punya salah sama orang, waktu kita punya kayak orang kesel sama gua, jangan sampai orang bilang, jangan sampai orang tuh aware gitu, wah nih gak bener. Dan saatnya kita yang rendah hati. Kalau orang bilang kita lebih dewasa, kita harus ngaku, kita salah. Ini sangat susah waktu ketika kita sudah jadi ketua, kita jadi pemimpin, kita sudah jadi ketua dalam organisasi, ketua OSIS, ketua apapun itu, kepala rumah tangga, apapun itu. Sangat sulit, karena kita sedang di atas. Waktu di atas, kita nggak mau terjatuh, betul? Tapi Tuhan bilang apa? Kita harus ngakuin dosa kita. Amin. Kita harus bisa memiliki kerelaan, keberanian untuk mengakui kesalahan kita. Amin. Ya. Yang kedua, orang rendah hati mau diajar dan belajar. Amin. Mazmur 25 ayat 9. Baca aja. Dia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Di orang rendah hati simple. Dia mau diajar dan belajar. Berapapun umurmu, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, kita harus terus belajar. Sampai saat ini, gue mau belajar. Ko Thomas pun belajar, Ko Jeffrey pun belajar. Gak ada yang merasa dirinya sudah hebat, gak ada yang merasa dirinya udah gue cukup. Karena hidup kita akan terus berjalan dan terus berjalan. Setiap harinya kita akan menemukan hal-hal baru. Amin. That's why kita mesti belajar. Kita harus setiap hari, apa sih, lu mesti learn something gitu loh in your life. Apa sih yang hidup gue udah cukup, kok gue begini, apa yang harus gue lakukan, apa yang harus gue berubah, apa yang harus gue belajar, apa yang harus gue, kesalahan gue apa yang harus gue rubah. Amin. Itu nggak bisa berhenti teman-teman, dan itu nggak akan berhenti. Karena waktu kita sudah berhenti belajar, kita sebenarnya sudah mati. The same person kayak kita udah mati. Amin. Lanjut. Simpel yang ketiga, orang rendah hati tidak sombong. Tinggi hati atau sombong, angkuh dan berbagai sinonimnya adalah lawan kata dari rendah hati. Betul. Artinya orang rendah hati tidak bersikap sombong. Betul. Jadi dengan bersikap sombong, bukan saja kita dijauhi orang lain,
Ya orang udah ngerti lah masa kesombongannya. Kalau kita merasa lu sombong nih, ada teman gue lucu deh. Jadi gue lucu banget. Dia ada teman, kita ada teman kampus ya, udah lama gak ketemu. Yang waktu ada teman merit, kita ketemu, dia cerita, gue telepon tuh si itu, gue cuma nanya, apa kabar lu? Masa dijawabnya gini, gue udah beli loh apartemen di Green Bay. What? Coba cerita lagi. What? Ngerti gak sih petani bahasa Indonesia mereka? Ngerti gak? Ngerti gak maksudnya? Orang tuh langsung responnya tuh semua itu orang itu udah pada ngakak ya kan, udah pada malesin banget ya tuh orang ya. Ngerti gak? Malesin banget ya. Mungkin waktu dia coba bercanda atau apa, tapi kesannya tuh sombong gitu loh. Ya gak heran sih dia dijauhi sama teman-teman gue. Itu ada contoh real gitu loh. Ngerti gak? Ya gue yakin lo menemukan hal yang sama. Jadi jangan sombong teman-teman. Karena ya lo kehilangan teman-teman gitu. Ya sama kayak Tuhan bilang, sombong bukan saja kita jauh oleh Tuhan, tapi Tuhan akan menjauhi kita. Kita buka di Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang congkak. Berarti Tuhan gak setuju, Tuhan gak suka, Tuhan say no untuk orang yang sombong gitu loh. Jadi yang merasa heran kalau lu sombong, lu sering jatuh, Tuhan gak akan ngangkat lu. Amin. Mengasihani ya. Kan Allah menantang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kata mengasihani ini kalau di dalam bahasa Inggris itu dikatakan His grace continually. Ya, jadi Allah menentang orang yang congkak, tetapi Tuhan memberikan berkat-Nya berterus-menerus pada orang yang rendah hati. Kalau lu ingin diberkati, kalau lu ingin pekerjaan lu diberkati, tugas kuliah lu diberkati, sekolah diberkati, rendah hatilah. Karena Tuhan bilang apa? He give grace continually, gitu loh. Dan believe it. Gue udah alamin itu, gitu loh. Oke? Lihatlah bagaimana penghargaan Tuhan atas sikap rendah hati. Sebaliknya, jika kita sombong, Tuhan menjadi lawan kita, dan kecongkakan terus kita pertahan. Kecongkakan itu ada dalam kita, Tuhan akan terus buat kita sadar, jangan sombong dengan cara Tuhan yang berbeda loh. Gue pernah mengalami hal itu dan itu nggak menyenangkan gitu. Baik, sebelum kita jatuh ke sana, kita baca kitab deh, baca kata rendah hati. Kita selalu ingat, amin. Yang keempat, terakhir, orang yang rendah hati tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri. Ya, simple. Contohnya dalam kita berkomunitas deh, dalam kita berorganisasi gitu ya. Nggak akan ada kesamaan persepsi, kesamaan visi, kesamaan tujuan kalau ada salah satu daripada kita mementingkan kepentingan kelompoknya. Mengerti? Nggak akan ada kita punya sama persepsi jika si Hanan bilang gue maunya begini, si Sesen maunya begini. Kalau kita mementingkan kepentingan diri kita sendiri, nggak akan ketemu tuh jalan keluarnya. Ngerti nggak? Sama kayak dalam kehidupan. Kalau kita tuh selalu mungkin, gue suka ada dengar kayak Apple kan ada iPhone, iWatch, apa gitu. Ada dia plesetin, kalau hidup lu serba I, lu gak akan mengerti yang namanya you gitu loh. Ngerti gak? iWatch, iPhone, gua kerja, gua baca duit, gua mau happy, mau have fun. Tapi lu gak mikirin orang lain. Lu gak akan pernah ketemu namanya you. Lu gak akan pernah ketemu orang lain. Ada yang ngerti gak? Ya. Kalau tuh say I, lu gak pernah ketemu you. Ya you is sekeliling kita. Kita gak pernah bisa ketemu namanya you. Amen. Orang rendah hati tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri. Ya, di ayatnya di Filipi 2 ayat 3-4. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya jelas ya, kalau udah dari ayat berarti Tuhan udah merintahkan gitu. Oke. Ya sebenarnya masalah rendah hati sampai di sini doang. Dan ini yang sebenarnya message yang ingin gue sampaikan. After kita belajar masalah rendah hati, basic ya, itu biasalah basic. Dan orang teori lah, coba bisa teori. Gak cukup sampai di situ teman-teman. Ngerti gak?
Semua orang boleh preach di sini, mereka say, oh something yang luar biasa, something yang hebat. Tapi kalau cuma sampai di teori, nggak cukup teman-teman. Amin. Gue suka dengerin, gue nemu ini. Apa sih bedanya motivator sama pendeta? Motivator dengan pendeta, apa sih bedanya? Kenapa motivator lebih berhasil memotivasi audiensnya daripada pendeta menurut gue? Kenapa motivator tuh lebih mungkin tingkat akuratnya tuh motivator lebih tinggi daripada pendeta? Kenapa? Karena menurut gue beda responsnya. Gue mau datang misalnya ke James Gui punya acara motivator, gue datang, gue niatin nggak? Dan James Gui mahal coy, 2 juta lebih kali ya, 2 jutaan lah kalau gitu. Gue keluar duit, gue bayar harga. Waktu lu bayar harga, lu pasti expect something, bener gak? Waktu lu bayar nih kursi harga 2 juta, gue yakin lu gak main BBM-an, lu gak ngantuk, lu gak sibuk ngobrol dengan yang lain, betul? Karena lu mengharapkan dari situ 2 juta, men, lu keluar duit, lu gak tahu apa-apa. Ya kecuali orang kaya ya, gue gak tau bawa duit kemana gitu ya. At least lu 2 juta lu ngadapin sesuatu, betul gak? Tidak, waktu datang ke gereja. Gue gak bilang semuanya begitu, enggak. Ada orang yang ingin mendapatkan sesuatu, iya ada. Tapi gue yakin juga banyak motivasi yang lain. Entah mereka datang sini karena temennya, entah mereka datang sini karena udah rutinitas. Dan Sabtu gue kebeling, yey, gue duduk di sini. Tanpa expect nothing gitu loh. Beda ya, lu datang ke sini, duduk, dengar, oke, enjoy the flow of the service. Tapi lu gak expect sesuatu ya, itu sangat berbeda sih menurut gua, gitu loh. Bedanya di situ teman-teman. Waktu lu datang ke sini, anggap aja lu bayar 2 juta datang ke sini. Bukan buat dengerin gua, enggak. Gua nothing gitu, maksudnya apa yang gua sampai di sini ya, gua nggak tahu orang ngerti apa enggak ya. Karena maksud gua cuma satu sih, lu boleh terima banyak hal gitu loh dari orang lain, dari siapapun itu. Tapi waktu kita nggak pay attention dan kita react dengan apa yang kita dapat, cuma kita datang ke tempat ini. Datang kita kesini seperti orang yang gue beli tiket 2 juta, gue duduk di sini, gue dapat satu pulang. Amen. Kita udah belajar rendah hati. Kita belajar gimana kalau kita punya lifestyle, kita mau going through, kita tahu gimana caranya. Sekarang itu semua ada di lo orang. Bola saat ini ada di tangan lo orang. Semua itu ada di kemauan lo orang sendiri gitu loh. Waktu say yes, gue pengen nih hidup gue berubah. Mungkin nggak? Oke, gue mau ke Bogor, gue mesti ke Gambir nih. Ya, gue mau ke Bogor, mesti ke Gambir. Tapi lu nggak ke Gambir, lu ke Bogor nggak? Nggak kan? Nanti nggak masuk gue. Lu udah tahu caranya. Gue mau ke Bogor, gue mesti ke Gambir naik bus. Tapi lu nggak ke Gambir. Naik bus kan bener bisa. Gambir tuh kereta ya, sorry. Ke Grogol, bener Grogol. Ngerti nggak? Ya gitu poin kan. Lu udah tahu caranya nih ke Bogor nih naik bus nih. Tapi lu nggak ke stasiunnya tuh. Stasiun bus, lo akan ke Bogor? Enggak, lo akan tetap di tempat gitu loh. Lo gak kemana-mana, ngerti gak? That's the point gitu loh. Tuhan, sekali lagi kita kalau masalah Kristenan, it's not about oke, lo harus ikutin apa yang Tuhan mau. Kita bilang saya begitu, saya berat gitu. Lo harus ikutin, enggak. Gue senang ikut Kristenan karena it's a free will. Gue boleh ikut, gue boleh enggak gitu loh. Karena waktu gue merasa gue dipaksa sama orang, gue gak akan ikutin, gitu. Kecuali gue kerja sama orang beda ya, bos. Ya, waktu gue dipaksa sama orang, gue pasti nggak mau ikutin lah. Siapa lu, gitu loh, ngerti gak? Tapi ke Tuhan enggak, it's about free will gitu. Kita boleh ikut, boleh enggak gitu. Ibaratnya kayak kita kuliah deh. Kewajiban kita kuliah cuma satu, apa? Bayar SPP, betul? Sisanya terserah Anda. Anda mau masuk kuliah? Enggak? Terserah. Anda mau ikut ujian atau enggak? Terserah. Anda mau buat tugas atau enggak? Terserah. Anda mau lulus 4 tahun atau 6 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun? Terserah. Kekristenan sama kayak kita kuliah. Wajib itu cuma bayar SPP. Bayar SPP itu enggak bikin kita lulus loh.
Biar SPP cuman kita bisa memakai fasilitasnya sehingga kita bisa lulus. Yang menjamin kita lulus adalah diri kita sendiri. Amen. Oke, that's the point gitu. That's the point of being Christianity, hidup dalam kekristenan. Amen. It's not about kita butuh doktrin, yes, kita butuh pedoman hidup, kita butuh namanya Alkitab, yes, itu jelas, itu basic. Tapi selama kalau itu cuma sebagai teori textbook, tanpa kita mengerti isinya dan kita belajar dan kita ujian dan kita lulus, itu cuma gitu loh. Oke. Saat ini gue orang nggak tahu kehidupan orang kayak gimana. Cuman satu yang pengen gue kasih challenge ke orang, bola ini ada di tangan lu, ya. Lu mau bola ini bawa lari ke goal line, cetak skor dan lu menang, atau bola ini mau lu give, lu buang biar lawan lu yang ambil dan lu kalah. Semua di tangan orang. Oke. Amen. Kita butuh yang namanya kemauan dalam diri kita untuk kita mau berubah, kita mau bergerak. Di sini kita sering ngomong masalah berubah, sini kita ngomong masalah bertumbuh segala macam. Tapi kalau dari kita nggak ada yang melakukan hal yang berbeda, different response, ya kita kan dapat result yang sama. Simple sih. Kita mesti out of the box gitu loh. Kita mesti mungkin kita pikir kita cuma begini. Kita mesti tanya orang yang kita percaya, orang yang kita percaya, kita hormati dan kita, kok ada masalah nih, gimana ya? Gue yakin waktu dua orang itu ketemu dan dua orang itu benar-benar ada kasih dalam Tuhan, pasti ketemu solusi. Kita akan ketemu jalan keluar gitu. Dan orang nggak akan gini aja, beli ini nggak akan gini aja. Oke, seriously. Karena gue juga ya cukup tired dengan keadaan kita coba gini aja gitu loh. Gue mau pengen semua orang juga, loh, kita do something lah. Oke? Jangan cuma sebagai spektator, jangan cuma sebagai kritikus. Kita lakukan sesuatu lah. Sesuatu yang berbeda gitu loh. Act something, have a different response gitu. Simple. Gak usah sampai lo langsung rohani, isi teriak-teriak, joget-joget, loncat-loncat, gak perlu. Ngeliat Tuhan, bukan manusia. Oke? Simple like that. The message kita buka di terakhir. Slide-nya nggak bisa dibuka ya? Gue nggak catat sih soalnya ini. Ini di 1 Korintus 13 ayat 13. Orang pasti tahu ya. Ada yang tahu 1 Korintus 13 ayat 13? Nah itu, tahu kan semua? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. So, do it everything in your life with love. Simple.